Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bunyikan loncengnya loh. Makasih. Hari ini, bentar, kok Kasrinya hilang ya? Kasri. Lah. Kata ajaibnya dalam waktu yang habis aku bilang 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Sim salabim kilik-kilik jadi apa? Kasri. Sim salabim kilik-kilik jadi apa? Kasri. Oh gitu. Ya, ini adanya harus mulai ingat ya. Apalagi kalau yang dilupa ya, Kak. Benar dong, Kak. Kak Angela lihat Kak Hendro nggak ya? Nah, lihat sih, Kak. Kira-kira kemana ya, Kak? Kayaknya masih seneng lihat pelan. Kali Kak Angela. Kasihan dong kalau kesesat di hutan. Betul banget nih. Kayaknya sih kalau nggak bawa kompas, makanya adik-adik harus bawa kompas ya. Kalau nggak bisa tersesat. Ya. Semuanya yang di Jakarta dan selamat sore kita di Gorontalo. Panggil ini kali Kak, kita coba berdoa sebentar ya Kak ya, supaya kegiatan hari ini bisa berjalan baik. Ayo adik-adiknya, mari kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa bersama-sama supaya kegiatan kita baik. Selesai. Ya. Oke Kak. Kak, kita kayaknya Kak Angela ingat nggak? Waktu itu kan disuruh harus siram tanaman sebelum jam 10 pagi, terus kemudian harus nyiram sesudah jam 4 sore. Ingat, Kak. Terus kenapa kita nanamnya bayam ya? Wah, iya. Tahu? Ya, kita panggil nih Kak Andre sama Kak Adrian deh. Kita panggil duluan nih. Kakak panggil, mana Kak? Aku panggil Kak Andre. Ini ya. Kakak panggil. Harus pakai nama kali Kak. Kak Adrian. Kak Andre-nya. Kak Andre kelihatan. Oke. Kelihatan. Oh, sudah kelihatan ya? Masih malah belum lihat. Oh, udah kelihatan. Oke, halo Kak Andre, halo Kak Adrian. Halo ya. Halo Kak Angela. Halo. Kak Adriannya mana? Kak Adriannya mana ya? Udah kelihatan belum ya? Oh, udah. Oke. Ya, Kak Andre mau tanya, nanti Kak Andre mau kasih tahu dong tentang apa saja yang ini tentang semua, tentang bayam deh pokoknya. Kalau Kak Adrian nanti bercerita apa, Kak? Kalau aku hari ini mau cerita tentang cara gunain pupuknya lagi. Pasti adik-adik kan masih penasaran nih. Oke deh Kak. Kak Adrian kepengen ambil bayam dulu ya Kak? Sama Iya. Kak Angela ngambilin bayam dulu nih. Ya nanti aku balik biar lagi kasih ya. sama iya. Lihat gak tanaman yang ditanam sama Kak Angela ini udah dikasih nih sama kasih. Ntar diambilin ini. Ini kasih. Ambilin. Nah ini dia. Sama ya Kak ya? Ya, bagus banget ya Kak Sri. Iya. Cuman ini masih kurang air. Sama kurang kena matahari kemarin. Kalau punyanya Kak Andre gimana? Kak Andre kok sedih? Iya. Karena kemarin tuh sebenarnya Kak Andre mau nampilin. Oh, Kak Andre sempat lama ya di tempat di Pelangi ya Kak? Sempat jalan-jalan ya? Iya. Kehilangan kompas juga ya kayak Kak Hendro ya? Ya, jadi tersesat gitu. Jadi nggak bisa rawat tanaman bayamnya. Aduh, kasihan banget. Moga-moga adik-adik nggak ngikut ya. Ya, jadi adik-adik tiru kelakuannya Kak Andre ya. Anda hilaf sih soalnya ya. Jangan ditiru ya, harus dirawat ya tanamannya ya.
Betul nggak, Kak? Iya, betul. Iya. Oke deh, Kak. Kak Adrian udah pamit nih, Kak. Mau ambil bayam. Nah, pasti pengen banget lihat tanamannya adik-adik. Kak Andre pengen lihat juga nggak tanamannya adik-adik? Ada juga pengen lihat Kasri, penasaran. Ya. Oke, kasih mau kasih tahu dulu nih Kak adik-adik. Adik-adik tolong bisa lihat hasilnya, hasil tanamannya. Coba bisa diperhatikan nggak? Kurang air aja ya Kak ya kelihatannya. Agak Kurang kering. air Kak. Nah, itu Kak punya Zen. Punya Zen Kak. Kurang air ya Kak kelihatannya. Sama dengan kurang sinar matahari. Kalau yang dia punya udah bagus. Udah bagus, udah. Hanya kurang sinar matahari. Betul, betul. Kurang sinar matahari. Iya. Yang Gorontalo nih yang belum masuk ya. Oh ini kurang air banget nih Kak. Iya memang agak kering tanahnya gitu ya. Iya, kurang air ya Kak ya. Oke deh. Kasih lihat nih Kak. Wah ini dia nih Kak. Kak Andre, ini ada perkembangan tanaman bayam nih Kak. Bisa tolong dijelasin nggak Kak? Ya, jadi begini Kasri. Jadi di hari pertama sampai hari ke-7 tuh, itu perkembangan tanaman bayam itu diawali dengan proses germinasi atau perkecambahan. Kasri tahu nggak apa itu germinasi? Apa itu tadi? Cerminasi apa tuh Kak? Apa Jerman gitu atau apa nih Pak? Germinasi Kasri. Perkecambahan. Germinasi itu gimana cara ngejanya Kak? G E R M I N A S I. Oh, jadi germinasi gitu ya Kak ya? Germinasi. Atau bahasa simpelnya tuh perkecambahan. Oke. Jadi belum kelihatan gitu. Oh, jadi dia perkecambahan di hari pertama sampai hari ke-7 ya Kak ya? Oke. Ya, hari pertama belum kelihatan Kak, belum kelihatan ada apa-apanya nih kalau Kak Sri lihat hari pertama, hari kedua. Belum kelihatan. Tapi di hari kedua itu Kak Sri, bijinya itu kan sempat kita ratain. Nah, di hari kedua tuh udah mulai naik bijinya itu udah mulai naik ke permukaan tanah gitu. Tapi kita nggak bisa lihat karena kan masih di dalam di bawah tanah gitu ya. Oh, jadi berarti hari kedua itu kita lihatnya itu masih belum kelihatan bahwa dia sudah tumbuh gitu ya. Tapi tidak terlihat dari kita karena dia ada di dalam tanah. Oh gitu Kak. Tapi ini hari ketiga keempat udah kelihatan tuh Kak. Ya udah kelihatan muncul. Iya udah tumbuh atau udah muncul tuh daunnya. Daunnya udah kelihatan. Oke. Itu namanya tunas daun ya Kak ya? Ya. Dan daunnya masih kecil-kecil gitu. Nah, udah di hari ke-5, 6, sama 7, ini kita bisa lihat, kita lihat batangnya yang mana, daunnya yang mana gitu. Oh, cuman akarnya belum kelihatan ya? Karena kan di dalam tanah gitu kan, Kasri. Jadi nggak kelihatan. Tapi apa sih Kak yang Kakak sebutin daun, batang, akar gitu ya? Tapi kita lihat dulu kali ya setelah 7 hari apa yang terjadi ya? Kita lanjut. Oh, ini Kak. Oh. Nah, di sini di minggu pertama tadi. Ini di hari ke-7. Kita dengan jelas mana batangnya tuh. Batangnya itu yang agak putih, warnanya putih. Kemudian juga dia tipis. Oke. Kak, ini kalau yang kelihatan di minggu pertama ini yang pakai pupuk itu kurang air banget ya Kak ya? Ya, betul banget. Iya, kurang air ya. Ini tanamannya Kakak Jessica di sini nih, kurang air ini. Oke, kalau yang minggu kedua, kayak gini Kak, udah mulai kelihatan Kak, daunnya terlihat banget. Udah bisa, daunnya udah kebuka gitu kan, Kak Sri? Iya, betul. Jadi satu tanaman tuh udah mempunyai 2 daun, kita lihat. Oh iya, satu tanaman 2 daun ya? Oh iya, bener Kak, betul. Kalau yang tadi kan cuma satu-satu ya? Iya, betul. Kemudian kita lihat batangnya tuh, yang warna putih. Oke, tapi ini kayak kurang sinar matahari ya Kak ya? Jadi,
agak kuning gitu kan warnanya. Betul Kak. Kurus-kurus gitu ya Kak ya. Agak kurus ya. Betul, agak kurus gitu. Oke, terus yang berikutnya minggu keempat ini kayaknya ya. Oh, yang kayak gini nih Kak. Kak, pakai pupuk lebih bagus ya Kak ya? Iya nih, pakai pupuk lebih bagus, lebih subur gitu kan, lebih lebat Ih, daripada coba yang nggak tanya pakai. Kak Adrian deh. Kak Adrian, kok pakai pupuk lebih baik ya Kak ya? Kenapa ya Kak? Iya, soalnya kan pupuk sendiri fungsinya sebagai tambahan nutrisi buat tanaman nih, sama kayak manusia. Kalau manusia kan kita butuh makanan, nutrisi, sama vitamin biar kita lebih sehat, lebih kuat. Iya, oke. Oh gitu ya Kak ya, kalau ada pupuk malah lebih baik ya dibanding Iya, yang tanpa pupuk gitu ya Kak. Oke deh, betul. siap. Oke, paham nih, Kak Sri jadi paham nih. Kak Andre, pengen tahu dong Kak, kalau mau panen tanaman bayam itu sebenarnya berapa hari sih? Ya, jadi normalnya tuh Kak Sri, normal dari tanaman bayam, panen tanaman bayam itu sekitar 45 hari gitu. Dan dia misalnya bisa kita panen 2 kali. Kalau misalnya kita nggak mau panennya sekali gitu atau langsung kita cabut dari ini. Oh, berarti memang baru 2 minggu lagi ya baru bisa panen ya Kak? Belum bisa sekarang ya? Sekarang kan tanamannya itu kan masih kecil-kecil. Tadi kita bisa lihat dari punyanya, Iya, yang punya Kak Sri masih kecil-kecil. jadi belum boleh dikonsumsi. Oke, belum boleh dikonsumsi ya. Jadi tunggu 2 minggu apa 3 minggu lagi lah ya Kak, baru bisa ya. Iya. Iya, oke. Paham deh Kak, paham. Iya, Kak, kalau nggak salah Kakak tadi ada sebutin akar batang daun Kak. Kak Andre udah punya bayam belum? Udah nih, udah ada. Ada bayamnya. Kak Sri boleh minta nggak? Kak Sri boleh Bayamnya minta. Kak Sri? Jadi mau Oke, ditunjukin bayamnya. nah, saya kasih ya. Oke. Ya. Salah Kak. Atau aku ambil ke sana aja deh. Iya. Enggak deh Kak, ayo cepat Kak. Saya ambil Kak. Ayo Kak. Sini Kak. Oke. Udah dapat Kak, udah. Udah ada. Oke, dapat Kak. Udah dapat. Udah dapat. Nih. Ini kan bayamnya ya Kak ya? Iya. Nah, ini yang daun yang mana Kak? Yang daun tuh itu yang sementara Kak Sri pegang. Ini. Iya. Yang saya pegang ini daun. Oke. Ini daun fungsinya buat apa ya Kak? Jadi daun tuh fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis gitu pada tanaman. Apa Pak? Foto-fotoan gitu? Foto apa Kak? Bukan gitu Kak Foto Sri. gitu? Fotosintesis. Oh bukan. Maksudnya apa ya? Jadi fotosintesis itu adalah sebuah proses pembuatan makanan pada tanaman dengan bantuan cahaya matahari. Jadi tanaman itu bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan dari cahaya matahari. Jadi makanan, jadi tanaman itu nggak kayak manusia ya. Manusia kita harus beli dulu gitu. Dia udah punya berarti ya. Cuma dibantu sama sinar matahari, terus ada di sini gitu ya. Oh, tempat pembuatannya di situ di daun. Oh, tempat pembuatan dari makanan tuh ada di daun gitu ya. Oh, makanya kalau daun itu hilang semua, nggak bisa dong ya. Nggak ada makanan ya. Buat untuk berfotosintesis, tanaman untuk fotosintesis agak susah kalau nggak ada daun. Oh, jadi nggak bisa untuk proses fotosintesis ya, karena di situ tempatnya. Oke Kak. Terus kalau yang batang yang mana Kak? Yang batang ini yang panjang. Ini ya? Ya. Oh, yang panjang ini. Oke, ini yang batang. Fungsi batang apa ya Kak? Jadi fungsi batang itu ada beberapa. Yang pertama tadi kan di daun itu kan sebagai tempat pembentukan atau pembuatan makanan. Nah, hasil makanannya itu disimpan di batang. Hasil makanan dari hasil cadangan makanan
itu disimpannya di batang. Oh, jadi kalau nggak habis dimakan, kalau kita kan simpan di kulkas ya Kak, ini simpannya di batang gitu ya. Simpannya di batang. Oke. Paham Kak Andre. Oke. Nah, Habis selain itu batang juga ada fungsi lain nggak? ya, ada fungsi lain supaya sebagai penyokong tumbuhan, supaya dia bisa berdiri tegak gitu Gitu. pada tanaman, supaya tumbuhan bisa berdiri tegak karena Kan ya Kak ya, menyalurkan supaya yang dari daun, makanan di daun bisa dikasih ke seluruh tanaman gitu ya. Kalau kayak manusia berarti kayak pembuluh darah gitu ya, apa darah gitu kali ya Kak? Jadi dia penghantar. Jadi makanan yang dibentuk di daun tuh itu akan melewati batang dan disalurkan ke akar, dia melewati batang. Begitu juga air yang diserap oleh akar akan melewati batang. Oke. Berarti seperti manusia ya. Manusia kan juga kalau habis makan itu disalurkan lewat pembuluh darah atau darah ya Kak ya. Kayak gitu ya. Oke. Kalau yang ini apa Kak? Itu akar. Yang kayak ada serabut. Yang kayak rambut itu Kak, Sri. Serabut gitu itu akar. Ya, akar itu akar. Jadi kalau sampai tanamannya kecabut akarnya? Nggak boleh. Nanti tanamannya bisa mati. Tanamannya bisa mati. Oke. Karena akar itu kan fungsinya untuk tadi menyerap air atau unsur hara atau bisa juga garam mineral yang ada di tanah. Gitu. Oh gitu. Itu yang biasanya suka disebut zat hara itu ya Kak ya? Hara, ya. Wah, ini adik-adik harus dengerin dulu nih. Soalnya nanti Kak Andre mau kasih pertanyaan ya Kak ya? Iya, betul banget. Nanti gak dapat hadiah ya Kak ya? Wah, adik-adik pasti kepengen ini. Ya. Oke, iya paham Kak. Paham banget ini sekarang jadinya ngerti. Oke deh. Terus pengen tahu Kak, apa sih yang nyebabin? Kak Andre pengen lihat gak? Apa yang adik-adik udah buat dari pertama itu kan tadi kan ada yang belum kasih lihat nih. Lagunya ya, sama. Iya, nanti Kak lihat nih. Ini kan Kak, ini kan kurang air ya Kak, sama kurang sinar ya. Tapi ada yang juga, tapi udah bagus-bagus loh Kak. Nih, ada iya, beberapa. betul. Iya, mungkin karena nggak terlalu panas cuacanya ya. Iya. Nah ini nih, yang tadi yang Dea itu Kak masih bagus loh tanamannya. Harus tetap dipelihara ya. Ini yang waktu kemarin yang Banu Kak, itu sempet tuh kurang air. Tapi kemudian jadinya bagus. Ini yang punya Jennifer nih. Mungkin pas kurang air tuh udah rajin atau rutin disiram, jadi udah bagus kembali tanamannya. Oke. Jadi karena dia rutin lagi, dia bagus lagi ya Kak ya? Selama akarnya masih ada, aman ya Kak? Ya. Betul. Nah ini yang di Kak, yang kemarin sempat yang Banu, tapi nanti habis itu dia bagus lagi loh Kak. Bagus banget. Kemarin kan sempatnya. Nah ini Kak, lihat nih. Ini cuma kurang sinar matahari kan Kak ya? Ya, katanya hujan terus soalnya. Cuma kalau ditambahin lampu kan repot ya Kak ya? Iya. Nih Kak. Luar Lihat deh, Kak. biasa. Luar biasa ya Kak ya, rajin-rajin ini adik-adiknya. Nyiram tanaman terus. Sehari 2 kali ya sekarang ya. Memang rutin mereka nyiramnya Kak Sri. Terus apa sih Kak yang mempengaruhi gagalnya bayam itu tumbuh? Misalnya tadi kan udah dijelasin kurang cahaya misalkan, atau air misalkan, atau suhu itu terlalu tinggi atau terlalu panas. Terlalu panas ya, seperti di Gorontalo sama apalagi kayak di Sangir ya Kak, itu panasnya minta ampun ya Kak katanya. Iya. Kalau udah kayak gitu gimana ya Kak caranya? Mungkin kalau bisa misalkan di luar panas panas banget gitu kan, mungkin bisa dikasih kayak teduhan mungkin bisa dikasih di portal gitu Kak, dikasih terpal gitu. Kalau di terpal nggak boleh. Kalau di terpal kan kenapa Kak? Cahayanya kan nggak bisa masuk kan, ulat gini, ada kutu daun juga ada gitu kan, ini pengganggu hamanya. Nih Kak nih, ini yang bikin sayuran daunnya dia makan semua Kak, memang begitu Kak? Ya memang ulat tuh memang suka makan daun gitu Kak Sri.
Oh gitu. Jadi makanya daunnya bisa hilang dalam sehari loh Kak. Habis semua. Karena dimakan oleh ulat tadi. Oh gitu. Jadinya hilang gitu ya. Kalau udah kayak gitu apa yang harus dilakukan ya Kak? Mungkin kita cukup saja ini sih Kasri, semprotkan dengan obat pengusir serangga gitu. Namanya tuh insektisida. Tapi yang bahannya organik atau bahan Oh, non, yang organik. jadi aman Yang bisa kimiawi ya Kak ya. Biar aman buat adik-adik ya. gitu Kasri. Kak, ini lihat nih Kak. Fungsi tadi berarti faktor yang mempengaruhi tanaman kan cahaya matahari, airnya kurang, suhunya terlalu panas. Terus kalau terlalu banyak air juga bahaya ya Kak? Ya, kalau terlalu banyak air juga akan bahaya karena kan tanaman kalau terlalu lembab gitu biasanya tuh akan tumbuh jamur gitu. Jadi Oh mengganggu gitu. mengganggu tanaman sih. Oke deh Kak. Nah, kalau ini Kak, kalau fungsinya kenapa sih pilihnya bayam? Ini lihat nih Kak, ada Popeye-nya segala nih. Ada Popeye nih. Popeye kalau yang buat yang tahu tuh, Popeye si pelaut katanya yang sehat banget habis makan bayam. Sebenarnya apa sih Kak fungsinya bayam itu? Jadi Kenapa kita pilihnya bayam gitu? manfaat bayam itu banyak tuh Kasri. Di antaranya tuh ada beberapa, misalkan tuh bisa menyehatkan mata kita karena ada vitamin. Buat matanya lebih sehat gitu. Jadi selain itu juga kan bisa menyehatkan tulang dan gigi. Karena juga bayam tinggi akan zat besi sama kalsium. Jadi baik untuk anak-anak. Oke. Ada untuk mencegah diabetes. Oh gitu. Ada lagi nggak Kak? Sama bisa mencegah kanker. Itu sih. Oke. Sama ini ya Kak ya, bisa kayak Popeye gitu ya. Jadi sehat, jadi kuat ototnya gitu. Iya. Oke. Ini kasih ulang ya. Berarti manfaat bayam itu bisa mencegah kanker, bisa memperkuat tulang dan gigi, bisa memperkuat otot, bisa menyehatkan mata, sama bisa mencegah diabetes ya Kak. Betul banget. Berarti adik-adik boleh makan tiap hari Kak bayam itu. Boleh makan tiap hari ya? Bisa. Bisa ya Kak. Oke, siap. Oke, adik-adik kayaknya udah paham nggak ya? Soalnya nanti biar kita nanti bisa kasih tahu ya ke adik-adiknya ya, bisa dapat hadiah nih untuk pertanyaan dari Kak Andre nih nanti. Iya. Kita pertanyaan nanti aja ya kali ya Kak. Iya. Kak Andre lihat tadi ada bayam kan Kak? Kak Andre kepengen nggak sih makan bayam? Pengen banget Kasri. Bayamnya ini dibuatnya itu gampang banget Kak. Jadi nggak usah pakai bawang putih, nggak usah pakai bawang merah, ya. Nanti kita pakai ini. Gimana? Kenapa Kak? Andre nggak bisa masak nih, gimana? Tapi nanti kalau udah kasih tahu, gampang banget dan Kak Andre dalam sehari sekejap udah langsung jadi chef kayak Kak Angela juga tadi. Nah kita pakai ini Kak, kaldu jamur. Kaldu rasa jamur mereknya Totole. Lucu banget ya Kak namanya Totole. Namanya kaldu rasa jamur Totole. Jadi dia memang untuk yang tidak makan bawang putih, bawang merah ini aman banget buat mereka. Nah, tadi yang waktu pas dikirim itu ada tuh, udah dikasih nih kayak gini. Udah dibuatin per 8 gram ini. Terus kemudian ada yang dikasih minyak wijen. Kalau mau ya. Sebelumnya kita kasih lihat dulu kali ya gambar-gambar apa cara pembuatannya ya. Nanti baru kasih tahu cara buatnya. Nah, cara buat bayam. Pertama-tama itu jangan lupa dibuka dulu kemasannya ya. Oke, di dalamnya itu tadi ada minyak wijen. Kalau yang dari minyak wijen, kalau enggak, kalau yang di luar kota kita kasih cuma kaldu rasa jamur. Nah, cara buat memetik bayam itu jangan lupa setelah dipetik bagian luar, bagian kulit luar dari batang itu dilepas ya, supaya tidak seret kalau dimakan. Nah, kalau udah batangnya sudah agak susah dipetik itu berarti jangan dipetik lagi. Ya kan Kak Andre ya? Kalau enggak susah ya dimakannya ya? Ya, agak keras mungkin. Betul, agak keras. Nanti kasih rekam pandu cara untuk buat bayamnya gimana.
Oke deh. Nah, ini dia nih caranya. Terus ini bayam kemudian dicuci. Jangan lupa ya, dicuci pakai air. Terus kemudian ini setelah dicuci, baru siap tuh dimasak. Nah, jangan lupa siapin 500 ml air. Atau kalau nggak punya gelas ukur, pakai gelas jelly itu 5 kali ya. Untuk 1 ikat bayam. Nih, hitung nih, udah 4, 5. Oke deh. Udah 500 ml, terus dituangkan ke panci. Kalau pakai kompor listrik, dibuat aja full ke 5 supaya cepat. Kalau misalnya nyalakan pakai kompor biasa, itu dibuat setengah aja. Kalau mau cepat ya dibuat full. Kemudian tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, airnya pakaikan kaldu jamur tadi, kemudian diaduk-aduk. Diaduk sampai rata. Ya, setelah rata, masukkan bayamnya. Nih udah mendidih nih, masukin bayamnya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Nanti Kak Sri akan kasih tahu lagi, ini biar panduannya dulu ya. Oke. Nah, setelah itu ditutup saja. Tunggu mendidih. Ya, ditutupnya separuh saja. Setelah mendidih, makan kompornya. Kalau suka dengan minyak wijen, tuangkan sedikit minyak wijen, 1 sendok aja sudah cukup. Kemudian diaduk-aduk. Selesai, diangkat, kita tunggu dingin. Nah, nanti tunggu dingin, nanti Kak Sri dan Kak Hadrian mau kasih tahu caranya untuk buat jamur, untuk buat pupuk gitu. Kak Andre, kayaknya Kak Angela nggak punya bayam. Kak Andre masih punya bayam nggak? Ya masih punya nih. Masih punya ya? Harus tampilin Kak Angela dulu nih. Mana Kak Angela ya? Kak Angela. Coba Kak Andre panggil dulu deh Kak Angelanya. Angela. Kak Angela mana nih? Kak Angela. Ayo. Nah, ini dia Kak Angela. Iya. Kak Angela mau masak kan? Tadi habis minum Mau susu. banget. Biar makin Oke. kuat. Biar makin sehat gitu. Habis itu ditambahin Kak Andre, bayam. minta dong. Minta sama Kak Andre tuh. Minta sama Kak Andre. Kamu mau ngambil ke Kak Angela mau ngambil ke tempat Kak Andre ya? Alah, lagi mager, Kak. Dikirim aja langsung dilempar. Oke. Kak Andre dilempar Kak, ke bawah Kak. Kelempar ke bawah atau ke samping? Iya. Sebelah sana nih Kak. Kak Angela posisinya kurang nih. Soalnya Kak Andre yang mau kasih. Iya. Coba dilempar, lempar. Lempar Kak. Dari Ya. Atas, iya. Ya, lempar Kak. Iya. Oke. Wis, dapat. Udah nyampe. Oke deh. Nih, Kasih mau ulangin ya. Adik-adik tolong siapkan air. Siapin air dulu ya. 500 ml. Jangan lupa siapin pancinya juga. Oke. Sudah siapin ya. Kalau punya paket begini 250 ml berarti 2 kali. Kalau enggak pakai yang jelly, cup jelly 5 kali. Nah, cara untuk mempetik bayam. Nih, Kak Angela nih caranya nih Kak. Lihat Kak. Kita petik dulu sedikit, ya, petik. Terus jangan buru-buru tarik, turunin ke bawah. Kelihatan nggak ya? Ini yang bagian luar nih ditarik nih kelihatan nih. Nih, Kak Angela lihat nggak? Oh, lihat, Kak. Lihat ya nih ya. Gini Yang bukan, ini Kak. jangan dipakan. Nah. Oke, yang ini dibuang aja. Nah, kalau udah ini susah banget nih kayaknya ya. Nah, itu jangan dipakai lagi. Oke. Sudah, Adik sudah petik bayamnya? Contohnya nih, ya dilihat ya nih, dikasih contoh nih. 500 ml. Ya. Terus dituang ke panci.
Airnya tolong dituang ke panci dong. Coba dituang ke panci dulu. Ini Kak Angela kasih lihat nih, dikasih contoh. Ya. Dituang ke panci. Terus airnya 500 mili. 500 mili kalau 5 kali dari jelly ini. Dinyalakan kompornya. Aduh. Bayamnya udah dipetik ya, Jennifer ya. Jen juga udah petik, semuanya petik ya. Jadi lihat sih, ini lagi petik kok. Dari Panala lagi metik. Catherine udah? Coba ya. Ya, contoh ya. Gitu. Nah, itu bisa nih Panala nih. Ya, betul. Ditarik. Ya, jangan dipakai. Ya, betul. Jennifer udah bisa ya? Udah, sip. Bayamnya udah? Lagi masak? Iya. Oke. Iya. Satu ikat yang pakai 500 ml air ya. Satu ikat pakai 500. Oke, ulang ya. Dipetik gini, terus kan ditarik nih belakangnya nih. Nah, lepas nih. Nih, yang ininya jangan dimakan. Yang ininya jangan dimakan. Ya. Ini dipetik. Tuh. Ditarik aja pelan-pelan. Tuh. Tarik aja pelan-pelan. Ya. Bisa mili air untuk satu ikat bayam, ya, bayam kecil. Terus kemudian pakai yang ini, yang totalnya ini 8 gram, ya. 500 mili untuk 8 gram dan satu ikat bayam. Nah, kalau Vanala mau masak sekalian berarti 1.500 mili, ya. Kemudian ininya kaldunya 8 kali 3, 24. Tapi kalau takut terlalu asin atau terlalu gurih, kurangin aja separohnya. Minyaknya itu minyak wijen, ya. Jadi gini, yang dikirim, yang di Jakarta dikirim 2 pack, ya. Dipakai cukup 1 pack saja, ya. Jadi pakainya 1 pack saja, karena nanti kan mau panen nih. Pada saat panen bisa masak sendiri, bisa dipakai lagi, ya. Yang ini nih. Nah, kalau minyak wijennya, kalau kan ada yang suka, ada yang enggak. Kalau yang suka, nanti pada saat sudah mendidih bayamnya, terakhir ini dituang di atasnya. Kemudian, ya. Oke, siap. Dulu, bumbunya dituang dulu. Yang ini dituang dulu semua. Dituang dulu saat sudah mendidih. Saat airnya sudah mendidih, ini dituangkan. Jason sama Nicola sudah ya? Udah buat? Jennifer udah selesai? Belum panas ya? Ini dulu nih. Ya, kalau udah panas itu belum mendidih kok. Belum mendidih ya, Kakak? Udah nih. Nah, ini udah mendidih nih. Nah, kalau udah mendidih nih, contoh nih yang punya Kakak Angela. Sudah mendidih, maka gunting. Tolong jangan digigit ya. Digunting, kemudian dituang. Masukin bayamnya. Nih, contoh nih dimasukin bayamnya. Pelan-pelan dimasukin bayam. Kak Angela udah cuci tangan belum ya? Udah. Nah, terus diaduk-aduk ya, Kak. Kemudian ditutup lagi, tunggu sampai mendidih. Udah, tunggu sampai mendidih. Dari Pelangi Rahayu, Bunda Widi udah? Catherine udah? Ya. Udah. Oke. Ya, sudah ya? Oh, lagi nunggu.
Memasak. Ini buat apa? Masak ya. Nah, tunggu mendidih. Nggak usah diaduk lagi, Catherine. Tutup aja, ditutup aja. Nah, ditutup aja, tunggu mendidih aja. Contohnya udah selesai. Dia bayamnya udah. Oke, kalau udah selesai udah. Berarti udah ditutup aja, tunggu dingin. Udah selesai semua, tunggu dingin. Yang para Aulia udah ya? Emi sudah? Emi sudah? Yang sama Kak Andre sambil nunggu bayamnya dingin, itu mau kasih sedikit petunjuk sama mau kasih hadiah, mau kasih pertanyaan. Jadi adik-adik siap-siap ya. Mau kasih pertanyaan dan mau kasih hadiah nih. Ya. Nah, pertama-tama Kak Sri mau tanya dulu nih sama Kak Hadrian. Kak Hadrian, itu Kak Hadrian, Kak Andre dulu ya. Kak, itu bayam kalau udah jadi, Kak, itu kalau bayam sudah jadi, ya, apakah boleh dipanaskan ulang nggak? Nggak boleh. Jadi batas konsumsi bayam misalnya nih udah kita masakkan. Jadi nggak boleh dipanaskan ulang. Jadi Oke, berarti bayam kalau sudah dimasak itu harus langsung dimakan dalam waktu 5-7 jam setelah dimasak ya, Kak? Kenapa ya, Kak? 5 jam aja. Jadi misal kalau ini kan kalau kita panaskan lagi kan vitamin atau nutrisi yang ada di sayur bayam itu kan hilang. Jadi dianjurkan juga memasak 2 kali pada sayuran-sayuran, Kasri. Jadi baiknya setelah jadi paling enggak langsung dihabiskan lah ya. Tidak dipanaskan ulang. Soalnya nanti tidak ada nutrisinya atau gizinya lagi ya. Oke, Kak. Kak, tadi saya lupa, Kak Sri lupa mau tanya ke Kak Adrian sama Kak Andre nih. Kak Adrian dulu kali ya. Kak, itu pupuk pakai lagi nggak, Kak? Sama Kak Andre. Kak Andre, tiap hari harus disiram lagi nggak? Kan ini masih panen lagi 2 atau 3 minggu lagi baru panen nih adik-adik. Nah, itu caranya harus disiram lagi nggak, Kak? Disiram air, Kasri. Iya, betul, disiram air nggak? Ya, tetap rutin untuk disiram, Kasri. Siramnya sebelum jam 9 lah, pada jam 9 pagi. Misalnya nih kalau kita nggak bisa sore atau kalau enggak setelah jam 4 sore ya, Kak? Sore. Kenapa, Kak? Jadi misalkan kalau kita hari itu kan tanaman untuk menyerap air itu kan butuh waktu. Nah, jadi pas kita siram di pagi hari, di siang harinya tanaman udah kuat karena udah serap air pas kita udah siram di pagi hari gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita siramnya di siang hari misalnya pas saat panas banget gitu, Kasri. Nanti pas kita siram tanamannya bisa air yang kena panas matahari itu kan bisa jadi panas. Nah, pas diserap oleh tanaman lama-kelamaan tanaman itu bisa layu karena air yang diserap itu panas gitu. Nah, selain panas juga kan cepat kering, jadi tidak optimal penyiramannya. Gitu. Jadi itu kenapa kita kalau siram itu jangan di atas jam 10 ya, Kak. Soalnya itu kan panas ya. Dan kalau sore itu siramnya di atas jam 4 karena sudah tidak terlalu panas gitu ya. Supaya airnya benar-benar keserap oleh tanamannya gitu ya, Kak. Berarti adik-adik masih tetap harus siram tanamannya setiap pagi dan setiap sore supaya bisa panen ya. Oke deh. Nah, kalau pupuk gimana, Kak Adrian? Kak Andre tahu nggak nama pupuknya? Lupa pasti. Dijewer ini. Kak Adrian kasih tahu Kak Andre. Nama pupuknya apa, Kak? Pupuknya itu pupuk organik da Agroplus. Pupuk organik Dompea Agroplus. Iya benar. Itu enggak?
Oke. Nah, Kak Adrian itu berarti tetap kita harus kayak dulu lagi ya. Kita ulang lagi aja ya, Kak Adrian ya. Ya, boleh. Pertama, Kita adik-adik lagi ya. perlu siapin nih air 400 ml atau 4 kali menggunakan cup jelly yang kecil tadi itu yang 100 ml satuannya. Habis itu airnya dituang ini ke gelas tea time ini untuk ditampung. Habis itu Atau enggak pakai butuh wadah apa aja bisa ya, Kak? ya adik-adik butuh pupuk organik agroplusnya yang setengah gram yang kemarin ada di plastik putih. Sampai merata pakai media pengaduk, bisa sumpit, sendok. Nah, habis diaduk merata, habis itu adik-adik tuangin nih ke cup jelly yang ini yang buat disiram ke tanaman. Atau takarannya 100 ml. Nah, sisanya adik-adik simpen nih di gelas plastik ini. Disimpan, jangan lupa ditutup ya, Kak. Ya, biar rapi sama nggak terkena benda asing. Nah, ini yang 100 ml cup jelly tadi dituang ini ke media tanamnya yang ada tanah sama bibit bayamnya kemarin di polybag. Habis disiram pupuk, jangan lupa nih disemprotin pakai air keran, pakai semprotan hijau kemarin itu tuh. Ya. Oke, sambil kita nunggu bayam dingin, ya. Kita panggil dulu yuk Kak Adrian sama Kak Andre. Manen bayamnya ya, tinggal berapa minggu lagi tadi kan disebutin. 2 apa 3 minggu lagi sih, Kak? Ya, 2 atau 3 minggu lagi. Nah, di sini Kak Adrian mau jelasin nih cara pembuatan pupuknya lagi. Diulangi lagi ya, Kak? Iya, betul. Tadi Kak Adrian, biar benar-benar akarnya itu menyerap dari vitamin ya atau nutrisi yang ada di dalam pupuk itu gitu. Betul. Jadi dapat semuanya. Ini adik-adik bayamnya udah dingin belum? Ya. Oke. Kalau gitu cukup kayaknya Kak Andre sama Kak Adrian biar kasih ini deh, kasih pertanyaan deh biar dapat hadiah. Karena adik-adik kepengen hadiah nih, kita kasih pertanyaan dulu ya Kak. Pertanyaan apa nih Kak? Adik-adik bisa kelihatan nggak? Pertanyaannya apa nih? Jadi pertanyaannya tadi tuh kan telah dijelasin tuh manfaat-manfaat bayam apa aja. Kira-kira adik-adik udah paham nggak apa saja manfaat dari bayam? Oke, sip. Oke, tolong adik-adik sebutkan manfaat dari bayam. Siapa yang bisa? Coba Kak Adrian bantuin Pandu lihat siapa yang bisa jawab nih. Kalau enggak ada yang bisa masukin ini nih, terus di chat. Angkat tangan tuh Kiran. Kiran, oke. Iya. Ayo coba ditunjukin dulu Kirannya mana ya, Kiran? Iya, Kiran angkat tangan. Kiran angkat tangan. Terus siapa lagi nih? Satu orang lagi kali yang menjawab ya, Kak? Iya, boleh. Iya. Mana nih yang mau angkat tangan lagi? Siapa lagi? Apa manfaat dari bayam? Ini, bukan. Siapa lagi? Oh, Dea. Dea angkat tangan. Ya, Dea tuh, Dea. Dea. Nyalain videonya dong, Dea. Ya. Dea. Ya, oke. Kita tunggu jawabannya dulu nih. Ini Dea nih. Ada Dea sama ada Kiran. Oke. Oh, ada lagi. Iya, Manala, Dea, Jennifer. Ya. 4 orang ya, ada 4 orang. 4 orang. Oke, Kak. Sip. Ya, pertanyaan ketiga enggak, Kak? Pertanyaan terakhir dari Kak Sri deh. Kapan tanggal 2 ya, pertanyaannya 2 dari Kak Sri. Kapan tanggal lomba menghias kue dami? Kemudian yang kedua, 30 Juli. siapa itu? Jen. Langsung. Oke, Jen udah benar. Oke, pertanyaan kedua dari Kak Sri. Tanggal berapakah Science Games akan diadakan di bulan Juli? Ini bisa? Ya, tanggal berapa? Tanggal berapakah akan dilakukan Science Games dan launching Klub Ilmuwan Cilik? Waduh, siapa tuh? Ramai banget. Oh, nih Yayasan Para Aulia.
Ini atau Juli? Dea salah. Yang Aimi bisa. Ayo Aimi jawab. Nggak bisa. Oke. 30 Juli, salah. Salah, ayo. Yang benar itu adalah siapa nih? Yang benar, yang lengkap itu adalah siapa ya? Ini masih salah nih, masih salah. Yang benar tuh yang tadi yang jawabnya adalah 31 Juli 2022 bulan depan kita akan launching Klub Ilmuwan Cilik. Di sini nih. Klub Ilmuwan Cilik. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir. Tolong didengar baik-baik ya, pertanyaan terakhir soalnya. Apakah nama pupuk yang disebut oleh Kak Adrian? Kita sambil nunggu adik-adik ya, dia dapetin lebih tepat ya Kak. Kak, kasih mau nanya dong Kak Adrian, pupuknya itu bisa dibeli di mana ya Kak? Oh, kalau adik-adik semua berminat mau beli pupuknya, bisa buka Tokopedia nih. Kalau habis buka Tokopedia, cari nih nama tokonya ini nih. Apa itu? Simco official ya Kak. SIMCO. Official. Itu ukuran berapa ya Kak? Yang dijual di sini botolan 1 kilogram. Kalau yang lebih kecil belinya di mana Kak? Nanti lewat hubungin Kilik aja kalau mau beli yang lebih kecil. Lewat Kilik. Oh, biar hubungin di grup aja ya, di grup Kilik Ya. aja ya. Oke deh. Itu kalau nggak salah 10 gram ya Kak? Iya, betul 10 gram. Oke, harganya nanti Kak. Nanti. Oke, harganya nanti kalau pada udah pengen ya Kak. Oke, Betul. Kak Adrian, Kak Andre dan kalau Kak Sri udah selesai pertanyaannya, Kak Andre dan Kak Adrian mau kasih satu pertanyaan lagi atau Kak Andre satu pertanyaan lagi? Oh iya. Yang benar itu pupuknya tadi apa Kak? Ini nanti diulang lagi pertanyaan terakhirnya ya Kak Adrian ya. Pupuknya, Tahu sekali lagi nih. kasih tahu sekali lagi Kak. Pupuknya namanya, Catat baik-baik ya. tapi jawabnya nanti. Belum. Nah, kasih tahu nih sekarang nih. Iya betul Kak. Pupuk organik Dompea Agro Plus. Oke, dicatat dulu ya, diingat baik-baik ya. Pupuk organik Dompea Agro Plus ya. Tapi sekarang belum pertanyaan lagi. Mau minta ke Kak Andre kasih satu pertanyaan terakhir Kak. Kalau kasih udah. Jadi satu pertanyaan lagi. Ya, pertanyaan terakhir Kak dari Kak Andre. Terakhir. Oke. Tadi kan udah dijelasin nih terkait fotosintesis. Udah paham nggak apa pengertian dari fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Tisha bisa. Tisha biasanya pinter tuh. Tisha, apa itu fotosintesis ya Kak? Iya, fotosintesis. Ini Jennifer. Oke. Jennifer Resen lagi. Oke, Jennifer Resen lagi. Tisha mau jawab nggak? Apa fungsi fotosintesis? Oh, Tisha. Nggak tahu. Aduh, kasihan. Ada tadi siapa yang jawab? Oh, Jennifer yang Resen. Oh, Aimi. Amy. Pilih apakah benar semua atau ada yang kurang? Coba tolong dipilih biar Kak Angela catat siapa yang berhasil mendapatkan hadiah. Oke, dari jawaban dari Kiran, Dea, Aini. Itu tujuannya itu sama. Mungkin agak berbeda kata-katanya mungkin. Tapi udah masuk di. Ini ada lagi Kak, Yayasan Para Aulia juga Kak, kejadian alami yang terjadi pada tumbuhan untuk mendapatkan zat makanan. Ya, hampir menuju juga. Tapi yang tepatnya apa Kak? Yang tepatnya itu adalah sebuah proses pada tumbuhan untuk menghasilkan sebuah makanan dengan bantuan cahaya matahari.
Gitu. Oke. Jadi yang bisa dibenarkan siapa saja, Kak? Semuanya bisa. Kiran? Oh, berarti Kiran, Aimi, Ini Jennifer tadi Jennifer udah jawab Kak? udah jawab belum? Dea, Jennifer belum jawab ya? Ya Jennifer belum jawab, Kasri. Oke, Jennifer belum jawab. Berarti Dea, para Aulia, terus kemudian Sama Aimi. Aimi. Ya. Ya. Oke. Ya. Dan terakhir dari Kak Adrian, yang tadi ya Kak ya? Ya. Ya. Ulang lagi. Tapi ini cepet-cepetan ya Kak? Ya. Jangan lupa raise hand ya. Cepet-cepetan ya Kak. Kak Adrian dan Kak Andre tolong perhatiin ini cepet-cepetan soalnya. Ya. Jangan Oke, lupa raise hand ya. Sebentar, belum. Siapa yang paling cepat ya Kak? Baik raise hand maupun yang ditulis, yang diketik. Oke. Wah, belum. itu udah dari raise hand duluan curang. Pertanyaan belum mulai. Dari Udah raise hand duluan. Pertanyaan. Nah, ya. Apa nama pupuk yang kita gunain? Ya, dan siapakah yang menjualnya? 2 loh ya. Waduh. Dan sebutkan penjualnya. Ya. Jakarta Nah, dia udah raise hand tuh, Dea. Oke, Dea, coba kita tanya. Mana Dea? Iya, Kak. Oke. Ya, Dea coba. Siapa nih? Ya, Tisha mau jawab juga. Oke, apa Tisha? Jawabannya apa? Nggak tahu. Tadi raise hand dulu dia soalnya. Jualnya. Kenapa? Kak Adrian ini harus tepat kan Kak? Harus benar-benar tepat ya Kak? Nama, jangan lupa. Nih ya, kasih ulangi lagi ya. Ini cepet-cepetan ya. Tunggu ya. Belum ya, belum. Cepet-cepetan ya ini ya, belum ya. Kasih ulangi lagi. Apa nama pupuk yang kita pakai dan sebutkan penjualnya di Tokopedia. Kalian tinggal pilih satu dan kita nanti mulai siapin untuk hadiah. Ya kan? Sambil tunggu Kak Adrian, Kasri mau kasih tahu dulu nih. Soalnya tinggal sebentar lagi nih kita. Oke. Gini, adik-adik bagi yang ingin mengikuti lomba menghias kue dami ya. Ini contohnya kue dami. Itu akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2022 bertepatan dengan 1 Muharram, di mana bulan haram diyakini bahwa merupakan bulan yang baik untuk melakukan kebajikan. Ya, itu ada 3 kategori. Kategori pertama, kategori TK, kategori kedua, kategori SD kelas 1 sampai 3, kategori ketiga SD kelas 4 sampai kelas 6. Hadiahnya itu 1,5 juta buat yang juara 1, plus dapat piala. Yang kedua 1 juta untuk yang juara kedua. Sedangkan yang ketiga itu dapat 500.000 plus piala. Ya. Nah, adik-adik jangan lupa nih, mulai banyak-banyak latihan menggunting, menempel yang rapi, ya. Terus kemudian pada tanggal 31 Juli kita akan mengadakan launching dari Klub Ilmuwan Cilik, ya, dan akan dilakukan Science Games pada tanggal 31 Juli jam 2 siang. Sedangkan untuk lomba itu akan ada 3 waktu. Untuk TK beda sendiri waktunya, untuk SD kelas 1 3 beda waktu, untuk SD 4 sampai 6 juga beda waktunya. Oke? Ya, kalau sudah, Kasri akan kasih sedikit tips sambil nunggu Kak Adrian ini nih. Kak Adrian pusing ini mikir siapa yang menang gitu ya. Sambil ini Kasri mau kasih contoh ya. Jangan lupa nanti gambar ini kita akan keluarkan, tapi jangan lupa ya, merah sama kuning itu akan menghasilkan orange. Kuning dicampur dengan sama rata dengan biru itu akan menghasilkan hijau. Sedangkan biru dicampur dengan merah itu akan menghasilkan nila atau ungu. Kalau lebih banyak merahnya itu akan menjadi ungu.
Jadi nanti dari panitia hanya akan mengirimkan warna merah, warna kuning, warna biru. Terus ada warna putih. Warna putih untuk kalau misalnya ini pengennya warnanya agak kurang terlalu terang gitu, itu bisa untuk netralisirnya atau mengurangi warnanya. Terus kemudian nanti ini contoh kasih bocoran sedikit ya, sedikit aja. Nanti ada gambar seperti ini, ya. Kemudian nanti akan ada dikasih entah tusuk sate, entah tusuk gigi, entah stick lollipop atau apapun. Nah caranya ini boleh digunting, boleh. Kalau enggak, ini bisa ditempel di belakangnya. Caranya nanti akan ada diberikan isolasi atau selotip ya. Ini bisa diselotipin. Jangan lupa, ini bisa digunting loh, bisa dibentuk, bisa dirapikan lagi. Terus kemudian bisa ditusuk nanti. Ini contoh nih. Ya, contohnya. Oke, nanti di sini kalau mau ditempel-tempel silakan. Kira-kira seperti itu ya, adik-adik ya. Nanti lebih detailnya lagi akan dikasih tahu pada saat 1 minggu sebelum kegiatan. Kemudian kalau yang ini mungkin kalau dikasih taunya sekarang ya, pada saat diberikan ya yang begini itu bisa digunting seperti biasa. Kalau gunting kecil keluarnya kecil, kalau guntingnya gede keluarnya agak gede. Kalau digunting segitiga, ini contoh ya. Gunting segitiga itu seperti ini. Lihat ya, segitiga ya. Maka kalau dipakai sebentar. Ini Kak Sri ini cara pakainya, biar kelihatan putih ya. Ini ditekan, tarik naik ke atas, maka dia jadi seperti daun. Jadi ditekan, tarik, tekan, tarik. Atau kalau misalnya lagi mau banyak begini aja, tuh. Bentar, Kak Sri hilangin itu dia dulu ya. Ya. Diulangin ya. Jadi kalau ditarik begini, dia akan jadi seperti ini. Nanti kalau ditarik begini, begini. Kalau ditekan, ditarik ke atas, dia akan jadi seperti daun. Ya. Udah, kira-kira udah dapet ya. Nah, Kasih mau ulangin lagi nih, mau nanya ke Adrian, Kak, jadinya siapa yang bisa dapat hadiah? Kalau dari kolom chat yang paling mendekati jawabannya Kiran. Kiran. Jadi kita bilang Kiran ya, yang dapat hadiah ya, Kak? Iya, yang paling mendekati. Sip. Tapi ada revisi sedikit nih. Oh, kurangnya apa, Kak? Biar kasih tahu yang benar sekalian ya. Iya, betul, Kak. Nah, ini yang benar itu Apa tuh, Kak? pupuk organik Dompea Agro Plus, bukan Argo tapi Agro. AGRO ya, Kak? Ya, sama bukan Sinko ya. Kira nulisnya pakai N, yang benar pakai M, Simko. Kasih lihat kali, Kak, kertasnya. Oh, ini aku ulangin lagi kertas ini. Aduh. Nah. Nah, sekarang giliran Kak Angela dan Kak Jessica untuk menanyakan hadiah apa yang diperlukan, apa yang akan dipilih oleh adik-adik. Coba, apa nih hadiahnya? Siapa dulu nih, Kak? Nah, ini hadiahnya nih. Kiran dulu ya? Oh, Kiran dapat 3. Oke, Kiran mana ya? Bisa ditampilkan nggak, Pak Joko? Kiran mana ya? Pilih hadiahnya apa? Kiran pilih hadiahnya apa? Kiran mana hadiahnya? Pilih yang mana? Bisa agak cepat?
Oh, Marsha, Doraemon sama penggaris, Kak. Marsyanya yang mana? Coba ditunjukin, Kak. Yang itu ya? Benar? Yang itu bukan, Kiran? Iya, betul. Sudah ya, Kak? Tolong dipisahin, Kak. Ditulisin namanya. Doraemon mana ya? Ada Doraemon? Nobita kah? Apa Doraemon? Apa Suneo? Oh, yang Suneo. Yang Suneo. Ditunjukin dulu coba Kak Jessica, ditunjukin yang itu ya? Iya. Ya, oke, ya. Semua penggaris, udah. Oke, sekarang Kiran udah, Kak. Siapa lagi, Kak? Dea. Pak Joko tolong, Pak. Dea. Dea dapat 3. Dea mana, Dea? Ininya apa, Dea? Dea dapat 3 katanya. Minion, mobil Minion yang mana? Minion. Minion yang itu kah? Coba diangkat, Kak. Hah? Ya, yang itu. Yang itu? Ya, Minion itu terus mobil. Mobil warna? Mobil warna biru, Kak. Ya, terus satu lagi apa? Sama pesawat. Pesawat. Pesawat yang warna apa? Pesawat. Mobilnya boleh diganti sama pesawat enggak? Yang dua-dua. Boleh. Oke. Pilih hadiahnya apa? Pilih hadiahnya. Ada penghapus, ada apa tuh namanya? Serutan. Terus itu kalau nggak salah paling atas itu ada buat cetakan-cetakan loh. Di itu ya? Ya. Oke. Terus dah. Ada lagi satu lagi? Ada penggaris. Penggaris mana ya tadi? Penggaris mana tadi? Itu yang warna apa? Ada merah, ada biru. 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 Oke. Terus berikutnya Kak Para Aulia. Kasih. Terima kasih. Kali Jen biasanya paling cepat soalnya. Jen ada. Jen biasanya minion dia. Minion. Betul. Jen minion itu kan? Yang mana? Jen minion. Mau mobil Lightning McQueen. Kenapa? Mau mobil Lightning McQueen. Yang warna? Yang warna merah, Mbak. Yang warna merah. Oke. Halo Kitty. Terus apa lagi? Beruang katanya. Ya, aduh, beruang. Terus berapa lagi, Kak? Beruang yang mana nih? Yang kecil apa yang gede? Yang besar. Yang besar. Beruang yang besar, Kak. Beruang besar. Udah berapa, Kak? Kak Angela udah berapa? Udah berapa, Kak? Kurang berapa? Kurang 2 lagi. 2 lagi apa? Buku di beruang. Buku di depan beruang. Oh. Ya, oke. Satu lagi apa? Mau penggaris nggak? Baju oranye. Itu boleh nggak? Baju oranye. Apa tuh yang baju orange? Yayan ya, maksudnya ya? Oh, yang kanan, yang robot, Kak.
Yang itu diangkat dulu dong Kak, baru bisa kelihatan. Nah, yang itu ya. Coba satu orang bicara yuk, nggak kedengeran. Satu aja, satu aja. Itu. Katanya iya. Bukan yang itu, nanti aja udah. Udah 4 ya Kak? Yang itu. Nah, ya. Ya, udah ya. Udah 4 ya. Siapa lagi Kak? Angela siapa lagi? Sambil nunggu siapa lagi Kak yang perlu? Leticia ya? Leticia tadi udah ya? Leticia sama Aini. Leticia sama Aini disiap-siap ya. Mobil kuning. Ini sambil tunggu nih para aulia, tolong ditunjukin yang mana? Yang itu ya? Iya, iya, Yang para aulia itu ya? iya betul. Iya katanya. Ya betul betul. Oke, sekarang Tisha sama Aini dapat berapa Kak Angela? Masing-masing 1. Coba dipilih Tisha apa, Aini apa? Tisha apa? Aini apa? Ada lagi nggak Kak setelah ini? Sudah ya? Iya. Yang Kenapa? Yang princess. Yang princess. Princess yang mana ya? Kenapa? Yang warna kuning. Warna kuning. Princess warna kuning. Kalau Tisha apa? Mobil-mobilan yang warna biru sana. Kiri. Yang kiri. Yang kiri. Oke. Yang Aini yang kiri. Yang Tisha mobil-mobilan warna biru. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, Kak Sri mau kasih kesimpulannya nih. Ya, hari ini kita belajar tentang bayem. Bayem itu bagus sekali. Kenapa dipilih bayem? Karena bayem itu bagus sekali untuk kesehatan tubuh, terutama untuk adik-adik yang lagi masa pertumbuhan. Karena bagus untuk memperkuat tulang dan gigi, kemudian bisa untuk mencegah kanker, menyehatkan mata, dan memperkuat otot, serta mencegah diabetes. Terus tanaman bayem, kalau berhasil nanam bayem, maka bisa lebih gampang untuk menanam tanaman yang lainnya, karena lebih mudah. Bayem itu paling susah. Kalau airnya kurang sedikit, jadi kering. Airnya kebanyakan, jadi ada jamur. Ya, Kak Andre, ini gimana caranya ya kalau adik-adik sudah mau panen, itu boleh dipotong atasnya apa gimana? Ya, misalkan nih kalau adik-adik maunya bisa dipanen lagi. Jadi kan kita butuhkan itu kan cuma daunnya tuh untuk dimasak. Jadi, kita ambil daunnya aja, petik daunnya aja gitu. Tapi kalau memang adik-adik mau apa? Daunnya aja dan jangan dipotong semua ya Kak ya. Disisain berapa helai gitu ya. Supaya masih ada fotosintesisnya ya Kak. Masih bisa berfotosintesis. Foto-foto dulu. Coba deh. Foto bersama yuk. Ini ada berapa halaman ya Kak? Ada 2 ya? Berarti dikeluarkan dulu semua ya. 1, 2, 3. Simsalabim. Ini jadi apa? Yuk kita foto. Ayo. Cantik. Tutup. Ya kasih mau kenalin nih. Tadi kakak yang sudah capek-capek jelasin ke adik-adik. Kita panggilkan yuk satu-satu yuk. Ya, dengan Srianti ya. Kemudian berikutnya kita perkenalkan Kak Angela. Mana Kak Angela? Halo. Ya, Kak, tanya mana? Kak Angela. Kemudian ada Kak Jessica. Kemudian ada Kak Andre dan guru kamu Kak Andre jauh. Halo. Kak Andre mana? Ya. Kemudian ada Kak Adia. Jadi dengan pupuk
organik Dorotheanya. Dan terakhir, yang paling penting, kalau nggak ada beliau, kita yaitu Pak Joko. Iya, Pak Joko. Kak Jessica-nya mana? Coba kita foto ya. Terus Sofia, kasih mau bilang, terima kasih sudah bergabung hari ini. Ya, sudah bergabung dengan acara ini. Jangan lupa, tanggal 30 Juli akan diadakan lomba menghias kue dami, ya, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Simsalabim, dan kemudian adik-adik bisa meninggalkan kegiatan hari ini, dan kegiatan hari ini kita selesai tepat jam 4 sore, kita lewat sedikit 6 menit. 1, 2, kita mulai dengan kata-kata ajaib dari Kilik. 1, 2, 3. Simsalabim. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.